pentingnya mengaplikasikan fungisida di saat umur 45 hari menggunakan fungisida protektif dan kuratif, dan setelah keluar malai atau sebelum keluar malai menggunakan fungisida kuratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Nah, semoga Kang Bro semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan atau menginformasikan berapa kali bahwa kita menggunakan fungisida satu tahun itu atau satu musim itu. Kalau saya lebih condong menggunakan fungisida itu minimal 3 kali. Yang pertama adalah itu di saat umur 45 hari. Itu saya menggunakan bahan aktif metilthiopanat. Metilthiopanat adalah berbahan aktif sistemik, Kang Bro. Yaitu yang orientasinya kepada protektif dan juga kuratif. Bahan aktif ini adalah mampu menanggulangi masalah hama dan penyakit maksud saya. Kenapa bisa mengatakan timbul di situ ada hama dan penyakit atau menanggulangi masalah penyakit? Bahan aktif ini adalah bisa, yang artinya di saat bahwa daun itu agak merah dan sudah jelas kebiasaan daun yang merah dan akan membusuk, itu sudah jelas ada hama selain penyakit. Bisa menimbulkan wereng juga akan betah diam di situ. Untuk itu saya dengan bahan aktif ini, metilthiopanat ini adalah yang tergolong dari bahan aktif protektif dan akuratif dan juga sistemik. Ini bisa menanggulangi masalah penyakit dan juga hama, Kang Bro. Jarang orang tahu bahwa biasanya menggunakan pestisida atau menggunakan fungisida ini biasanya digunakan padi akan keluar. Nanti saya beda lagi kalau itu. Jadi kalau saya yang pertama adalah dari umur masih 45 hari sampai 50 hari saya menggunakan bahan aktif metilthiopanat, yaitu atau bahan aktif yang lain. Yang penting bahan aktif itu berorientasi kepada protektif dan akuratif. Ya, artinya ini adalah sangat penting untuk pertumbuhan padi menjelang kehamilan, Kang Bro. Fungisida dengan bahan aktif metilthiopanat bekerja secara sistemik, protektif dan juga kuratif. Setelah diaplikasikan, bahan aktif ini akan terserap oleh tanaman dan akan disebarkan ke seluruh bagian tanaman ini melalui jaringan pada tanaman, Kang Bro. Karena cara kerja yang protektif, bahan aktif ini akan melindungi tanaman dari serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen. Sedangkan kuratif yaitu fungisida ini biasanya diaplikasikan jika sudah ditemukan tanda-tanda gejala dari serangan penyakit. Nah, itu Kang Bro. Jadi kalau kita menggunakan bahan aktif metilthiopanat ini bekerja dengan cara menggunakan mitosis dan pembelahan sel pada jamur. Jadi patogen yang menyerang pada tanaman kita, jamur patogen pertumbuhannya akan terhambat dan lama kelamaan akan mati. Itu kelebihan dari bahan aktif metilthiopanat. Jadi sebelum kita menjelang padi itu hamil, kita harus diantisipasi dulu tanaman kita biar padi kita seperti ini. Kenapa, Kang Bro, saya tidak menyebutkan merek dagang? Saya mohon maaf, saya bukan vendor atau bekerja sama dengan merek dagang tersebut. Jadi yang lebih bagus bagi saya adalah menyebutkan bahan aktif. Silahkan Kang Bro nanti tinggal memilih di toko pertanian atau bagaimana caranya. Nah, yang kedua adalah di saat padi akan keluar malai. Di saat padi keluar malai, saya menggunakan bahan aktif difenokanazol. Difenokanazol adalah
merupakan salah satu bahan aktif fungisida yang bekerja secara sistemik. Zat ini akan diserap oleh tanaman dan selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman. Bahan aktif ini, Kang Bro, akan bekerja dengan menghambat pertumbuhan cendawan penyebab penyakit karena bersifat preventif dan kuratif. Kalau yang awal adalah protektif dan kuratif, kalau yang depekanazol ini adalah preventif dan kuratif. Itu perbedaannya. Nah, menggunakan bahan aktif depekanazol ini adalah kebiasaan petani. Saya sudah melihat saat akan keluar malai, itu sangat bagus sekali. Dan setelah keluar malai sekitar 30% juga dispray juga dengan bahan aktif depekanazol ini. Depekanazol berguna juga, Kang Bro, mengendalikan berbagai penyakit yang menyerang tanaman karena disertai dengan ZPT. Depekanazol ini adalah disertai dengan ZPT, beda dengan yang tadi metilthiopanat, sehingga membuat daun menjadi lebih tebal dan hijau. ZPT juga berperan pada pertumbuhan batang, jadi mempercepat pembentukan sel dan mempercepat kematangan buah, Kang Bro. Dengan kata-kata ZPT dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Yang pertama adalah bekerja secara sistemik sehingga dapat terserap ke seluruh jaringan tanaman, dan yang kedua menggunakan dosis rendah sehingga dapat menghemat biaya. Tidak mudah terbawa oleh air hujan, artinya bahwa depekanazol ini sudah ada perekat dan mudah terserap oleh tanaman. Penyemprotan turun hujan akan tetap terserap. Jadi kalau turun hujan itu dengan menggunakan bahan aktif depekanazol, Kang Bro nggak usah khawatir. Jadi sudah ada bahan aktif itu yang cepat diserap oleh tanaman. Dan pengisian bulir juga sampai padi ke pangkal-pangkalnya. Dengan bahan aktif depekanazol ini, selain ZPT juga pengisian bulir akan sampai ke pangkal-pangkalnya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada produksi gabah itu sendiri, Kang Bro. Jadi kalau kita menggunakan fungisida dengan cara berbeda dan tepat pada masa-masanya, nah insya Allah Kang Bro sebagai petani akan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada produksi. Jadi kenapa sih saya menganjurkan dengan bahan aktif yang berbeda? Karena Kang Bro tidak sama semuanya fungisida itu, walaupun jenisnya fungisida yang saya katakan tadi, kalau saya menggunakan dari awal itu berorientasi untuk mencegah hama dan penyakit. Kalau yang ini adalah mencegah penyakit dan juga ada ZPT-nya.